Kemudian ini jenis line follower. Ada dua jenis line follower ya. Yang pertama analog, yang dimana analog ini terdiri dari komponen-komponen elektronika dasar seperti IC, kemudian resistor, kemudian resistor variabel, dan fotodioda. Kemudian yang kedua ada digital, yaitu yang menggunakan microcontroller seperti Raspberry, Arduino, maupun Node MCU. Apa sih yang membedakan antara analog dan digital? Untuk analog sih kemungkinan besar dari harganya dulu nih. Kurang lebih menghabiskan 100.000. Kemudian kalau yang digital, tergantung microcontroller yang akan kita gunakan. Terus lanjut ke komponennya. Nah, komponen yang digunakan nih, 2 sensor inframerah, kemudian microcontroller, kemudian motor DC, terus motor driver, chassis line follower robot, kemudian baterai, power bank untuk menghidupkan Raspberry Pi, kemudian kabel jumper, dan photoboard. Nah, sensor inframerah atau di sini menggunakan jenis TCRT, yaitu sebuah sensor yang menghitung radius inframerahnya di sekitar area tersebut. Sedangkan TCRT 5000 adalah sensor yang sudah terdapat pemancar inframerah dan juga fotodioda. Nah, untuk yang warna biru nih, itu merupakan transmitter, jadi pengemisinya. Sedangkan warna hitam itu sebagai receiver atau penerima. Cara kerja dari RT 5000 ini, ketika si receiver atau yang biru tadi mengeluarkan sinyal pada si jalur follower. Nah, maka pantulan tersebut akan diterima oleh receiver yang tadi hitam seperti ini. Ini receiver, pantulkan kemudian ke transmitter. Sedangkan ini dari transmitter, ketika ketika permukaan tersebut warna hitam, tidak akan mengembalikan sinyal tersebut. Kemudian motor driver L298N. Berfungsi untuk menggerakkan DC berdasarkan perintah dari microcontroller. Suara saya aman atau gimana ya? Nah, cara menggunakannya itu dari microcontroller, kita menggunakan jumper untuk memasukkan ke 6 pin, yaitu pin N, A, B, in 1 atau in 2, in 3, dan in 4. Nah, untuk output ini itu digunakan untuk motor DC. Dari jumper motor DC akan digabungkan ke L29N.
Sedangkan soket ini itu akan untuk menghubungkan antara sumber dari baterai dan sumber sendiri juga. Kemudian navigasi untuk soket ini terdiri ada 12 volt dan 5 volt. Untuk output keluarnya cuma ground doang, cuma satu. Ini alur dari line follower robot ya. Atau kita ulang lagi dari alur dulu aja. Nah, microcontroller ini sebagai otaknya akan menyuruh atau menjalankan motor driver. Nah, motor driver ini akan menjalankan kembali ke motor DC. Dari sensor akan mengirimkan data ke microcontroller. Terus dari microcontroller akan dikirimkan ke motor driver untuk menjalankan motor tersebut. Antara kerjanya itu ketika si fotodioda terkena jalur warna hitam, maka si line format tersebut akan belok. Sedangkan ketika sensor tersebut tidak terkena garis warna hitam, maka si line follower tersebut akan bernilai high si sensornya, dan robot pun akan bergerak maju. Eh, ketika si sensor mendapatkan alias apa sih terkena dua terkena garis hitam dua-duanya, maka si line follower tersebut akan berhenti. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana urutan sederhana dalam merancang line follower robot seperti itu? Mungkin Mas Andi bisa menjawab pertanyaannya. Urutan paling sederhana dalam merancang sebuah line follower robot. Yang pertama sih dari segi komponennya terlebih dahulu kita kumpulkan, terus kita buat sebuah rangkaiannya menggunakan aplikasi ya. Apabila kalian ingin menggunakan aplikasi FreeSync, silakan digunakan. Apabila ingin menggunakan aplikasi seperti Proteus atau Eagle juga silakan. Nah, kita juga harus pikirkan matang-matang nih untuk membuat line follower jenis apa dulu, apakah analog atau yang digital. Nah, untuk yang digital sih seperti yang tadi telah disampaikan tadi gambar rangkaiannya. Nah, kemudian dari microcontroller juga kita gabungkan kembali ke L298N. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kita ada pertanyaan lagi nih. Bertanya apa sensor infrared berpengaruh sama cahaya ruangan? Pertanyaannya seperti itu. Kalau menurut saya sih waktu itu kan saya pernah nyoba juga ketika si line follower terkena cahaya dari eksternal, maka si line follower itu akan mengikuti si cahaya. Jadi harusnya akan mengikuti si jalurnya, tapi ini malah keluar dari jalur seperti itu.